Awal musim MotoGP 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi Marc Marquez bersama Ducati. Hasil yang belum maksimal dalam 3 seri pembuka memunculkan banyak spekulasi bahwa performa tim asal Italia itu mengalami penurunan. Namun, Marquez dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada penurunan performa Ducati, melainkan meningkatnya kekuatan tim-tim rival yang kini tampil jauh lebih kompetitif dibanding musim sebelumnya. Pernyataan ini menjadi sorotan, terutama setelah hasil yang kurang memuaskan. Marquez belum mampu meraih podium. Ia bahkan gagal finish pada seri pembuka di Thailand, sebelum akhirnya hanya mampu finish di posisi keempat dan kelima pada seri berikutnya di Brasil dan Amerika Serikat. Hasil ini tentu jauh dari ekspektasi tinggi yang dibebankan kepada seorang juara dunia seperti Marquez. Meski begitu, ada sedikit hiburan dari performanya di sesi sprint race. Ia berhasil finish sebagai runner-up di Thailand dan bahkan meraih kemenangan di Brasil. Namun, hasil tersebut belum cukup untuk menopang persaingan dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Situasi ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan apakah Ducati mengalami kemunduran dibandingkan musim sebelumnya, namun Marquez memiliki pandangan berbeda. "Have been turned, bukan kami memburuk." Dalam pernyataannya, Marquez dengan jelas menolak anggapan bahwa performa timnya menurun. Ia menegaskan bahwa Ducati masih berada di level yang kompetitif, tetapi para rival kini telah berkembang jauh lebih pesat. "Menurut saya, kami tidak lebih buruk dari tahun lalu, tapi tim-tim lain yang lebih baik," ungkap Marquez. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana ketatnya persaingan di MotoGP saat ini. Jika sebelumnya Ducati bisa mendominasi, kini jarak antar tim semakin tipis. Sedikit peningkatan dari rival sudah cukup untuk menggeser peta persaingan. FB4 ancaman nyata dari Aprilia. Salah satu tim yang paling disorot oleh Marquez adalah Aprilia. Tim ini tampil luar biasa di awal musim, dengan Marco Bezzecchi yang sukses memenangi semua balapan utama sejauh ini dan memimpin klasemen dengan perolehan poin yang impresif. Tak hanya itu, rekan setimnya, Jorge Martin, juga tampil konsisten dan menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Dominasi Aprilia ini menjadi salah satu faktor utama mengapa Ducati terlihat tertinggal, meskipun secara performa sebenarnya tidak mengalami penurunan signifikan. Marquez bahkan secara khusus menyoroti performa Bezzecchi yang dinilainya sedang berada di level terbaik. FB5, persaingan semakin kompleks. Selain Aprilia, ancaman juga datang dari tim lain. Pembalap muda seperti Pedro Acosta bersama KTM juga menunjukkan performa impresif di awal musim. Kehadiran para pembalap muda dengan agresivitas tinggi membuat persaingan semakin sulit diprediksi. MotoGP 2026 kini tidak lagi didominasi oleh 1 atau 2 tim saja. Hampir setiap pabrikan memiliki peluang untuk bersaing di barisan depan. Hal inilah yang membuat Marquez merasa bahwa tantangan musim ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya. FD6, evaluasi diri, Marquez mengakui belum maksimal. Menariknya, Marquez tidak hanya menyoroti kekuatan rival, ia juga secara jujur mengakui bahwa dirinya belum memberikan performa terbaik untuk tim. Menurutnya, kontribusi pembalap sangat penting dalam mengembangkan motor dan meningkatkan performa secara keseluruhan. Ia merasa masih bisa memberikan lebih. "Saya rasa saya bisa memberikan lebih banyak dari diri saya," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Marquez tidak mencari alasan, melainkan fokus pada evaluasi diri. Sebagai pembalap berpengalaman, ia memahami bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada motor, tetapi juga pada kemampuan pembalap dalam memaksimalkan potensi yang ada. FB7, faktor kenyamanan dan kepercayaan diri. Marquez juga menyinggung pentingnya kenyamanan dalam berkendara. Menurutnya, ketika seorang pembalap merasa nyaman dengan motornya, ia akan lebih percaya diri untuk mengambil resiko dan tampil lebih cepat. Sebaliknya, jika belum sepenuhnya nyaman, performa akan sulit mencapai level maksimal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Marquez dan Ducati. Mereka harus menemukan setup yang tepat agar bisa kembali bersaing di posisi terdepan secara konsisten. FB8, jalan panjang menuju gelar. Dengan kondisi saat ini, perjuangan Marquez untuk meraih gelar juara dunia 2026 jelas tidak mudah. Ia harus menghadapi rival-rival yang sedang berada dalam performa terbaik, sekaligus memperbaiki performa timnya sendiri. Namun pengalaman dan mental juara yang dimiliki Marquez menjadi modal penting. Ia bukanlah pembalap yang mudah menyerah.
Sepanjang kariernya, Marquez telah berkali-kali menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit. MotoGP 2026 kini menjadi ujian berikutnya. FB9, peluang bangkit masih terbuka. Meski awal musim belum berjalan sesuai harapan, peluang Marquez untuk bangkit masih terbuka lebar. Musim masih panjang dan banyak hal bisa terjadi. Dengan evaluasi yang tepat dan peningkatan performa, bukan tidak mungkin ia akan kembali ke jalur kemenangan. Apalagi Ducati dikenal sebagai tim yang mampu berkembang dengan cepat sepanjang musim. Jika mereka berhasil menemukan solusi, peta persaingan bisa berubah drastis. FB10, kesimpulan, kompetisi naik level. Pernyataan Marquez memberikan gambaran jelas tentang kondisi MotoGP saat ini. Bukan Ducati yang melemah, tetapi kompetisi yang semakin meningkat. Tim-tim lain telah melakukan lompatan besar, membuat persaingan menjadi jauh lebih ketat dan menarik. Bagi penggemar, ini adalah kabar baik. MotoGP 2026 menjanjikan pertarungan sengit di setiap seri, dengan banyak pembalap yang memiliki peluang untuk menang. Sementara bagi Marquez, ini adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Apakah ia mampu kembali ke puncak? Jawabannya akan ditentukan di lintasan. Satu hal yang pasti, MotoGP musim ini tidak akan mudah bagi siapapun, bahkan untuk seorang Marc Marquez. Drama kota. Marc Marquez kena long lap penalti usai tabrak di Gia. MotoGP Amerika 2026 kembali menghadirkan drama panas yang mengguncang pedok. Kali ini, sorotan tertuju pada insiden yang melibatkan Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio dalam sprint race di Circuit of the Americas, Kota. Alih-alih meraih poin penting, Marquez justru harus menerima hukuman long lap penalti untuk balapan utama setelah insiden kontroversial yang terjadi di lap pertama. Awal mula insiden, duel sengit berujung petaka. Balapan sprint baru saja dimulai, tetapi tensi sudah langsung tinggi. Marquez yang start dari posisi ke-6 tampil agresif sejak awal, mencoba menembus barisan depan. Dalam beberapa tikungan pertama, ia sukses merangsek naik dan mulai mendekati grup terdepan. Namun, momen krusial terjadi di tikungan 12. Saat berusaha menyalip Fabio Di Giannantonio, Marquez mengambil jalur dalam dengan kecepatan tinggi. Sayangnya, manuver tersebut terlalu dalam dan sulit dikontrol. Bagian depan motornya akhirnya menyenggol Di Gia yang tidak memiliki ruang untuk menghindar. The official home of MotoGP. Kedua pembalap sempat melanjutkan balapan, tetapi dampaknya cukup besar. Di Giannantonio akhirnya memilih mundur dari lomba. Sementara Marquez harus berjuang dari belakang sebelum finish jauh dari posisi ideal. The official home of MotoGP. Keputusan tegas steward. Long lap penalty. Tak butuh waktu lama, FIM MotoGP steward langsung mengambil keputusan. Marquez dinyatakan bersalah atas insiden tersebut dan dijatuhi hukuman long lap penalty untuk balapan utama. The official home of MotoGP. Artinya, saat balapan berlangsung, Marquez wajib melewati jalur khusus yang lebih panjang, yang bisa membuatnya kehilangan waktu sekitar 2-3 detik. Dalam balapan sesekat MotoGP, selisih ini bisa sangat menentukan. Hukuman ini jelas menjadi pukulan berat. Pasalnya, Marquez sebenarnya memiliki peluang besar untuk tampil kompetitif di Kota, sirkuit yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Marquez mengaku salah, langsung minta maaf. Menariknya, Marquez tidak mencoba menghindari dari tanggung jawab. Ia secara terbuka mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Fabio Di Giannantonio. Dalam penjelasannya, Marquez mengaku kehilangan kontrol saat pengereman karena efek slipstream dari pembalap di depannya. Ia bahkan sempat mencoba menghindar keluar lintasan, tetapi tidak berhasil. Pengakuan ini menunjukkan sisi profesional dari Marquez. Ia sadar bahwa manuver agresifnya berujung merugikan pembalap lain dan menerima konsekuensinya. Dampak besar untuk balapan utama. Dengan hukuman ini, peluang Marquez untuk meraih hasil maksimal menjadi jauh lebih sulit. Start dari posisi ke-6 sebenarnya sudah cukup menantang.
Ditambah long lap penalti, ia harus bekerja ekstra keras untuk kembali ke grup depan. Dalam balapan MotoGP modern, kehilangan beberapa detik saja bisa membuat pembalap terjebak di tengah rombongan. Apalagi di kota, di mana karakter lintasan membuat overtaking tidak selalu mudah. Namun, jika ada satu pembalap yang mampu membalikkan situasi seperti ini, banyak yang sepakat, itu adalah Marquez. Kota, sirkuit favorit yang kini jadi tantangan. Circuit of the Americas selama ini identik dengan dominasi Marquez. Ia memiliki catatan luar biasa di lintasan ini, menjadikannya salah satu pembalap paling ditakuti setiap kali MotoGP datang ke Austin. Namun kali ini situasinya berbeda. Alih-alih memulai dengan dominasi, Marquez justru harus menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Salah satunya mulai dari performa Ducati GP26 yang belum sepenuhnya stabil, hingga kebangkitan rival seperti Aprilia. Dan kini, tambahan hukuman penalti membuat tugasnya semakin berat. Reaksi pedok, antara kritik dan kekaguman. Insiden ini memicu beragam reaksi di pedok. Sebagian pihak mengkritik manuver Marquez yang dianggap terlalu beresiko di lap awal. Namun di sisi lain, banyak juga yang melihat ini sebagai bagian dari gaya balap agresif yang sudah menjadi ciri khasnya. Seorang pengamat bahkan menyebut, ini Marquez, selalu di limit, kadang berhasil, kadang berujung seperti ini. Memang sepanjang kariernya, Marquez dikenal sebagai pembalap yang tidak takut mengambil resiko. Dan justru dari situlah lahir banyak momen spektakuler, meski sesekali juga berujung insiden. Peluang bangkit masih terbuka. Meski situasinya sulit, peluang Marquez belum tertutup. Balapan MotoGP selalu penuh kejutan. Strategi, kondisi ban, hingga insiden lain bisa mengubah jalannya lomba. Jika mampu mengelola penalti dengan baik dan tetap menjaga ritme, Marquez masih bisa merangsek ke depan. Apalagi mentalitasnya sebagai juara dunia sudah teruji. Dalam banyak kesempatan, ia mampu bangkit dari situasi sulit dan tetap tampil kompetitif. Kota 2026 kini menjadi panggung berikutnya untuk membuktikan hal tersebut. Duel yang belum selesai. Insiden dengan Fabio Di Giannantonio mungkin sudah terjadi, tetapi cerita belum selesai. Balapan utama akan menjadi ajang pembuktian apakah Marquez mampu menebus kesalahannya atau justru semakin tertekan oleh situasi. Satu hal yang pasti, MotoGP Amerika 2026 kini semakin panas.